memahami sistem otak manusia dalam berpikir dari dalam kandungan sampai menemukan kesimpulan. Meneliti bagian dan fungsi otak manusia melibatkan berbagai metode dan teknologi canggih yang terus berkembang mengikuti penemuan teknologi. Beberapa sistem dan metode utama yang digunakan dalam penelitian otak adalah menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail otak atau sering diistilahkan MRI. Menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar otak dalam bentuk irisan. Mengukur perubahan aliran darah untuk melihat aktivitas otak saat seseorang melakukan tugas tertentu. Menggunakan zat radioaktif untuk melacak aktivitas metabolik di otak. Menggunakan medan magnet untuk merangsang atau menghambat area otak tertentu. Memberikan arus listrik lemah untuk memodulasi aktivitas otak. Sampai pada metode invasif atau studi langsung pada otak seperti eksperimen pada tikus, monyet, atau hewan lain untuk memahami mekanisme dasar otak, dan metode analisis molekuler dan genetik. Metode yang paling terbaru adalah dengan pendekatan komputasi AI, seperti pemodelan jaringan saraf atau neural network modeling dan juga simulasi komputer untuk memprediksi fungsi otak. Semua itu dilakukan ilmuwan dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang bagian dan fungsinya. Sehingga kita dapat mengambil dari hasil penelitian tersebut untuk dirangkum dan fokus untuk memperoleh informasi tentang bagaimana sesungguhnya manusia berpikir. Kemampuan otak manusia sungguh luar biasa, dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Selain sebagai pusat kendali organ, otak juga bekerja sebagai pengolah informasi yang dikirim melalui saraf dari semua indera manusia. Fokus pada pembahasan bagaimana sistem otak manusia dalam mengolah informasi, tentu sangat menarik untuk kita dalami dan kita bahas, karena ternyata pada dasarnya otak manusia dalam mengolah informasi hanya menggunakan sistem perbandingan. Itu artinya otak hanya melakukan proses pengolahan jika ada dua atau lebih informasi yang berbeda. Dalam proses itulah yang kemudian kita sebut dengan berpikir. Sebelum otak melakukan pengolahan informasi yang dikirim dari indera, otak hanya menyimpan informasi tersebut ke dalam sebuah memori. Di titik inilah otak tidak melakukan proses berpikir. Menarik sekali bukan? Mari kita dalami, untuk mengetahui proses pengolahan informasi di dalam otak manusia secara detail dan tepat, maka kita harus membayangkan dari pertama kali otak mampu dan siap menerima informasi dari seluruh indera manusia. Bayangkan pertama kali otak kita siap menerima informasi dari indera yang sudah mulai berfungsi, seperti indera penglihatan yang mampu menangkap gelombang cahaya, sehingga kita bisa melihat warna-warni di alam semesta, indera pendengaran yang berfungsi menerima gelombang suara, indera penciuman yang mampu mengirim informasi tentang bau, indera pengecap yang mengirimkan informasi tentang macam-macam tingkat rasa, dan indera peraba yang mengirimkan informasi melalui saraf menuju ke otak, tentang kepekaan tingkat suhu, dan rasa sakit. Bayangkan pengalaman itu semua terjadi pertama kali pada otak kita, dengan memulai proses penerimaan informasi yang sedikit dari indera kita. Tentunya hal yang jadi pertanyaan besar adalah, bagaimana otak memulai mengolah informasi itu semua? Keuntungan kita hidup di zaman yang teknologi komputer dan sistem penyimpanan data sudah tercipta, tentu sangat mudah untuk membayangkan bagaimana sebuah informasi itu disimpan dan diolah. Bab 1. Pertama kali otak menerima informasi. Informasi pertama, yang dikirimkan oleh indera manusia melalui saraf, otak akan mengidentifikasi hanya sebagai sebuah informasi atau kita sebut sebagai data di selanjutnya, dan secara otomatis menyimpannya dalam memori. Hal yang menarik adalah, otak tidak dapat mengolah sebuah data sebelum ada data pembanding. Sehingga, data yang pertama kali hanya disimpan sebelum datangnya data-data pembanding. Itu artinya, jika informasi yang datang kedua adalah data yang serupa, maka otak tidak akan melakukan proses pengolahan data, dan hanya menyimpannya sebagai sebuah satu file, sampai tiba informasi data yang berbeda atau tidak identik. Ketika datang sebuah data yang berbeda dengan data sebelum-sebelumnya, maka otak akan otomatis melakukan pengolahan dasar atau pengolahan sederhana, dengan sistem perbandingan.
Hasil dari pengolahan sistem perbandingan adalah sebuah pengelompokan data dengan tingkat dan letak yang berbeda di dalam sebuah memori. Hal ini mirip sekali dengan sistem operasi komputer. Saat kita ingin menyimpan file yang jenisnya berbeda ke dalam sebuah folder, biasanya kita akan meletakkan file tersebut di folder lain yang berbeda. Namun proses penyimpanan pada komputer tidak akan otomatis membandingkan data-data yang tersimpan sebelum ada program yang dapat mengolah data-data tersebut. Selanjutnya masuk bab proses pengolahan data. Masih dalam rangka melatih telepati dan melihat masa depan dengan logika berpikir, kita lanjutkan pembahasan pada episode 2 kali ini. Bab 2. Proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Semua informasi yang terkumpul di dalam otak berasal dari indera-indera manusia yang dikirim melalui saraf. Dengan prinsip penyimpanan dan pengolahan sederhana berupa program identifikasi informasi. Seperti pada pembahasan episode 1, bahwa informasi yang tersimpan di dalam otak hanya akan diproses jika informasi tersebut tidak identik atau saling berlawanan, karena otak manusia normal didesain untuk bisa berpikir jika ada dua atau lebih data yang berbeda. Untuk sampai pada tahapan proses berpikir, otak menciptakan beberapa program dengan tujuan mempermudah pengolahan data yang jumlahnya jutaan lebih. Karena, pada akhirnya otak manusia akan menciptakan sebuah program permanen untuk mempersempit ingatan dengan cara membuang data-data, dengan tujuan mengambil sebuah satu kesimpulan yang kemudian bisa disimpan lama dalam memori otak dan mudah untuk diproses nantinya. Untuk bisa memahami bagaimana program tersebut bekerja, mari coba kita bayangkan, pertama kali manusia bisa melihat dengan indera penglihatannya. Jika informasi yang pertama kali datang ke otak, berupa gelombang cahaya pada frekuensi warna yang ternyata merah, yaitu 430 Thz, maka yang terjadi pada otak kita adalah menyimpan informasi tersebut berupa sebuah satu bentuk informasi. Kemudian, datang informasi kedua, berupa gelombang cahaya pada frekuensi warna hijau, yaitu 540 Thz, maka otak yang masih pada kondisi perkembangan itu, otomatis akan melakukan pekerjaan pertamanya dengan identifikasi dasar. Karena dua informasi yang datang ke dalam otak tadi ternyata serupa dalam jenis sumber indera, dan pada jenis data gelombang cahaya warna, maka otak hanya meletakkan dua informasi tersebut dalam wadah dan posisi yang sama di dalam memori yang sudah siap. Itu artinya, otak belum melakukan proses berpikir, dan hanya berkutik dalam program identifikasi dan penyimpanan informasi yang datang dari indera penglihatan. Seperti yang telah diteliti bahwa indera penglihatan mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 875.000 bit per detik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak sekali informasi yang dikirim ke otak dalam waktu yang sangat singkat. Karena seringnya proses identifikasi data tersebut, bersamaan dengan berkembangnya kemampuan otak, maka otak membutuhkan sebuah program baru untuk mengelompokkan data-data yang datang. Seiring dengan perkembangan kemampuan indera manusia dan banyaknya informasi yang telah dikirim dari berbagai indera manusia, maka otak menjalankan program pengelompokan data dengan sistem dasar. Di dalam otak program ini bekerja dengan menyeleksi informasi-informasi yang identik, dan mampu memisahkan data-data yang datang dari indera yang berbeda, untuk kemudian ditempatkan ke bagian memori yang berbeda letaknya. Seakan program pengelompokan tadi menciptakan ruang atau folder khusus untuk tiap-tiap indera sebagai wadah informasi yang dikirim oleh masing-masing indera. Coba kita bayangkan, ketika informasi datang dari berbagai indera, seperti mata yang telah sepenuhnya berfungsi, kemudian mengirimkan informasi sebuah bentuk dengan proses mirip seperti kamera saat pengambilan gambar, indera pengecap dengan mengirimkan informasi rasa, indera pendengaran yang mampu mengambil data gelombang suara, kemudian indera peraba yang mampu mengambil data tingkat suhu, dan indera penciuman yang sudah mampu mengambil data aroma. Dari semua data yang datang dari seluruh indera tersebut,
otomatis dikirim menuju masing-masing ruang atau folder yang telah dibuat oleh program pengelompokan data. Pada tahap ini, otak sangat bekerja keras untuk mencoba melakukan pengolahan data berupa menghubungkan tiap-tiap data dengan menggunakan sistem perbandingan sederhana. Dengan modal dasar dua program yaitu program identifikasi data dan pengelompokan data, otak menciptakan program baru yaitu program perbandingan data, yang bekerja mencari data-data ke seluruh ruang memori. Proses ini menyebabkan pengaktifan jalur atau jembatan yang saling terhubung antara satu folder indera dengan folder indera lainnya, sehingga ruang-ruang memori yang berisi data-data pada tiap indera bisa diakses dengan leluasa. Saat otak berhasil mengakses seluruh folder-folder indera yang telah tersimpan dalam memori, otak secara cepat membandingkan data-data menggunakan sistem mirip seperti kalimat perbandingan dalam matematik yaitu dengan metode dasar persamaan atau pertidaksamaan, lebih besar dari atau lebih kecil dari, dengan tujuan mencari keselarasan dan keseimbangan energi. Seiring perkembangan otak dan banyaknya variasi data yang ada dalam memori otak, ternyata program perbandingan tersebut berkembang menghasilkan banyak jenis metode perbandingan. Hal ini ternyata mirip sekali dengan jenis-jenis sistem variabel perbandingan dalam matematika. Dengan adanya fakta ini membuktikan bahwa otak bekerja dengan sistem logika matematis yang sangat kompleks, sehingga mampu melahirkan rumusan matematis yang sangat rumit untuk menjelaskan fenomena alam di sekitar kita. Sangat menarik sekali bukan? Mari kita lanjut bab 3. Untuk bisa memahami proses pengolahan informasi di dalam otak kita dengan mekanisme yang sangat rumit dan penuh dengan misteri, mari kita lanjutkan pembahasan di episode 3 kali ini. Bab 3. Jenis-jenis data informasi yang diproses di dalam otak manusia. Untuk bisa melanjutkan pembahasan pada pengolahan data informasi yang tersimpan di dalam otak, kita harus memastikan jenis informasi apakah yang sebenarnya diolah oleh otak manusia. Pada dasarnya pengambilan informasi oleh tiap-tiap indera manusia didasarkan pada sebuah keputusan yang dibuat oleh otak itu sendiri sebagai pusat mekanisme gerak. Itu artinya, semua indera manusia mengirimkan seluruh informasinya dengan instruksi dasar, berupa perintah yang diinisiasi oleh otak. Hal itu bertujuan untuk mencari sebuah keseimbangan energi demi memenuhi kebutuhan, perkembangan otak dan sistem organ itu sendiri. Perintah otak pertama kali adalah sebuah reaksi dorongan penyeimbangan gelombang energi pada seluruh organ, dengan tujuan mencari keselarasan energi mekanik, yang pada akhirnya kembali ke otak dalam bentuk energi dengan frekuensi yang berbeda. Dengan sedikit penjelasan tentang adanya sebuah energi yang mampu mendorong otak untuk memberikan sebuah perintah, itu artinya otak mampu mengubah energi menjadi sebuah sinyal yang mampu mentransfer perintah ke seluruh indera dengan tujuan untuk mencari kebutuhan yang diperlukan semua organ demi terciptanya keseimbangan. Dengan menggunakan pemahaman dasar, kita bisa katakan bahwa otak adalah pimpinan yang memberi tugas ke seluruh menteri-menterinya yaitu indera manusia dengan fungsi masing-masing, demi untuk memenuhi kebutuhan seluruh organ. Setelah memahami adanya energi tersebut, kita akan bisa membayangkan lebih jelas masalah pengolahan data informasi dengan berbagai perspektif. Setelah datangnya energi pertama yang mampu memberikan reaksi ke otak manusia, energi tersebut pada akhirnya berubah menjadi sebuah siklus energi yang tidak pernah habis digunakan oleh seluruh organ. Setelah otak berhasil memanfaatkan seluruh energi untuk mencapai titik keseimbangan, akhirnya otak berkembang mempunyai sebuah kemampuan untuk mengendalikan gelombang frekuensi yang dihasilkan oleh putaran siklus energi. Dengan kemampuan otak manusia yang telah mampu mengendalikan gelombang frekuensi, otak manusia akan lebih maksimal menjalankan program perbandingan yang sangat kompleks untuk mengolah berbagai informasi yang datang dari seluruh indera yang juga sudah berkembang dan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Dengan mengesampingkan proses perkembangan organ, kita akan fokus pada program perbandingan data dan perkembangan memori untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir dan memecahkan permasalahan kerumitan perilaku alam semesta. Bab 4. Proses berpikir di dalam otak manusia.
Dengan volume otak manusia dewasa sekitar 1260 cm3 untuk pria dan 1130 cm3 untuk wanita, sangatlah fantastis otak kita mampu untuk memikirkan alam semesta yang begitu luasnya. Apakah otak kita sebenarnya diciptakan untuk bisa lebih dari berpikir? Yang pada akhirnya akan mampu mengungkap masa depan, dan bahkan mengungkap siapa sang pencipta energi pertama? Mari kita lanjutkan di episode keempat.